Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku omon-omon. Inilah penampakan uang hasil TPPU. Di total jumlahnya 6,8 triliun, bosku. Gila ya guys. Dimaling 6,8 triliun. Itu uang yang semeja itu, bosku. 6,8 triliun. Rokok dulu, bosku. Kopinya bersih. Satu truk kali kecil ya, gila uang satu truk, bosku. Itu selempengan itu 1 miliar, bosku. Aduh, nggak bayang saya kalau punya uang seperti itu ya. Tapi sayang itu uangnya hasil korupsi TPPU, bosku. Masalah dugaan korupsi TPPU pada kelapa sawit, bosku. Patut diapresiasi itu Kejaksaan Agung ya, bosku. Dan saya yakin itu masih banyak lagi yang uang di luaran. Ya itu mungkin sebagian kecil, bosku. Belum semuanya keambil. 6,8 triliun itu kalau dibikin apa usaha untuk apa, kan lumayan, bosku. Bisa menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja bagi rakyat Indonesia. 6,8 triliun, nggak kebayang saya. Memang ini maling-maling uang negara harus dihukum maksimal, bosku, maksimal, bosku. Apalagi Bapak Prabowo sudah membuka keran ya untuk perang terhadap koruptor. Ini hebat ini. Baru berapa bulan, terus terang aja, bosku. Kayak dibuat konten itu kan baru hitungan bulan lah. Tapi yang sudah ditangkap, baik itu kasus yang masih hangat atau baru, yang baru-baru banget sih nggak ada. Ini kasus-kasus lama di zaman Bapak Prabowo. Ini hampir tiap minggu atau tiap bulan ada aja, bosku, yang akan tangkap masalah maling-maling uang negara. Salah satu terbesarnya ya ini kelapa sawit TPPU. Banyak itu mungkin disitulah. Nah, dari itu yang ketangkap itu yang diduga itu dari pihak swasta. Ini yang menjerat hakim ini kan CPO ini, bosku. Dan hebatnya lagi, mereka diduga lagi menyewa buzzer untuk menjelek-jelekan Kejagung, kan gila. Hebat sekali. Ini baru kelapa sawit, bosku. Pertamina, migas, kemungkinan bisa lebih besar lagi dari ini, bosku. Pantesan setiap pemerintah membuat kebijakan yang bagus, lalu ada aja kerikil ganjalan-ganjalannya. Siapapun presidennya, musuhnya inilah mafia-mafia besar nih. Kalau nggak kuat-kuat amat, bahaya. Dan kayaknya kurang masa jabatan 5 tahun itu untuk memberantas korupsi. Nah, sekarang anget-angetnya Bapak KDM, Bapak Aing tuh, yang bagus di Jawa Barat. Bapak Aing, Bapak Aing. Ya, cuman yang sampai 2029 lah mimpin. Beri kesempatan Bapak Prabowo kalau ada umur ya 5 tahun lagi. Biar berantas ini mafia-mafia korupsi. Tapi kita lihat yang ceritanya ya, bosku, selama pemerintahan Bapak Prabowo seperti apa gitu. Nah, berlian kan baru timbul lagi nih, salah satunya ini Bapak Aing. Ini salah satunya Bapak Aing. Kita berharap banyak pemimpin di daerah seperti Bapak Aing. Nggak pakai lama-lama cut, nggak lama-lama action, nggak lama-lama lakukan, nggak lama-lama kerjakan, bereskan. Seperti dikejar-kejar waktu, bosku. Miris ya nggak, bosku? Kita sebagai rakyat
Mencari makan aja susah bosku, sulit. Tapi bohong juga sih kalau bilang nggak bisa makan, bisa lah gitu. Tapi untuk menyisihkan uang untuk menabung nggak bisa. Pendapatan rata-rata penduduk kita pun masih di bawah, banyak yang di bawah bosku. Dari sekian 300 juta itu mungkin hampir 80-70%-nya lah yang benar-benar grafiknya turun, mungkin nyungsepnya nggak bosku. Jadilah ini peran pemerintah yang kita tunggu bosku, untuk mesejahterakan rakyatnya dengan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil. Buat regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak rakyat Indonesia, regulasinya diperketat bosku. Ini masih banyak PR Bapak Prabowo ini, bukan di masalah mafia-mafia dan maling-maling uang negara aja ini, tapi mafia-mafia yang buat undang-undang, mafia-mafia peradilan yang mengatur keadilan, masih banyak bosku. Banyak sektor yang harus segera dibuat regulasi dan perhatikan. Contohnya bank, ya nggak, pinjaman online, itu salah satunya bosku. Harus diperketat lagi peraturannya bosku. Mudah sekali pinjol itu minjem orang, gampang bosku. Tapi pada pelaksanaannya waktu diklik tiba-tiba yang harusnya sekian bulan, 2 minggu harus sudah dibalikan dengan nominal hampir sama yang dipinjam, sisanya berapa bulan itu bayar bunganya bosku. Gila, regulasinya harus diatur bosku. Bisnis menjanjikan tapi menjerat bosku. Itu perhatiin, di bank kita apa sih? Nggak banyak sih. Bank tuh kita banyak, Bank BRI, BCA, Mandiri, BTN, BNI, BII, apa lagi bosku. Masa itu nggak bisa untuk membantu sekian ratus rakyat Indonesia? Malah timbul lagi yang namanya memudahkan pinjaman online itu, malah ada korban lagi karena dengan DC-DC yang menteror. Dan pinternya lagi, modusnya itu nggak pakai nama tuh, mengancam data, tekanan psikologis, kan gila. Jadi ini semuanya harus diatur pemerintah yang menyangkut dengan kehidupan rakyat Indonesia. Kalau nggak gini siapa lagi bosku. Kita berharap pada pemerintah, ya sebenarnya berharapnya harus kepada sang pencipta, tapi karena kita punya pemimpin Bapak Prabowo, kita berharap pada Bapak Prabowo. Dan kalau di daerah kita berharap pada pemimpin daerah. Ya bosku, omon-omon, jangan lelah bosku, kita pantau terus masalah korupsi ini bosku, masalah maling-maling uang negara. Kalau bukan kita siapa lagi bosku. Pantau, ya memang selera berbeda, tapi seenggaknya kita pantau lah. Jangan nanti kita jarang pantau masalah ini, nonton hiburan yang ini, emang kita bosan sih masalah korupsi, nggak kelar-kelar ya. Tapi kalau bukan kita lagi yang peduli, siapa lagi bosku. Jadi bosku, itulah, itu uang banyak. Saya seumur-umur tuh baru uang lihat semeja itu, meja besar 6,8 triliun, dan saya baru tahu itu satu kantong plastik, bungkusan plastik itu 1 miliar. Waduh, nggak kebayang punya uang seperti itu bosku ya. Ya mudah-mudahan bosku, dengan adanya channel omon-omon, kita mengingatkan lah, saling mengingatkan bahwa korupsi itu sangat penyakit, penjahat, kejahatan yang di luar nurul, yang menyusahkan orang banyak. Ya itu sekian aja bosku. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat, hanya sekedar omon-omon. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Kesehatan nomor 1 bosku. NKRI harga mati, bantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.